Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara belajar membaca diagram hidrolik untuk part 1, dan saya akan menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Dan ketika channel ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dan selalu menjadi pendukung setia dengan mengklik link di bawah ini yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan channel ini dengan baik, sehingga ilmu alat berat itu lebih berkembang tanpa mengikuti training dimanapun. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Saya akan memulai menjelaskan cara membaca diagram hidrolik untuk alat berat. Untuk part 1 ini saya akan menjelaskan dasar-dasar khususnya untuk alat Komatsu. Yang perlu kita ketahui bahwa urutan-urutan komponen di dalam satu hidrolik dimulai dari tangki, ya, dengan istilah tank bahasa Inggrisnya ya. Kemudian dari tangki nanti akan masuk ke hydraulic pump. Dari hydraulic pump nanti akan diteruskan ke kontrol valve, dan dari kontrol valve akan diteruskan ke aktuator. Nah, seperti ini aliran oli yang terjadi di dalam hydraulic system secara umumnya. Ingat ya, secara umum. Berikutnya adalah kita harus memahami simbol yang sering kita lihat di diagram hidrolik, terutama untuk yang umum ya, yang umum sering kita jumpai di dalam rangkaian hidrolik tersebut. Yang pertama adalah tangki. Tangki disimbol seperti yang ada pada gambar ini. Dimanapun kita pasti akan menemukan simbol seperti ini. Berarti itu adalah saluran ke tangki, baik itu dari tangki maupun kembali ke tangki. Kemudian yang kedua adalah hydraulic pump. Hydraulic pump itu biasa ditandai dengan di sampingnya ada tulisan M, artinya M ini adalah motor penggerak. Jadi pompa ini simbolnya adalah lingkaran, kemudian di dalam lingkaran tersebut ada segitiga hitam. Kalau segitiganya di dalam berupa warna putih, maka itu biasanya air kompresor, ya, kompresor udara. Nah, diagram ini itu biasa dikaitkan dengan tangki. Artinya, arti daripada simbol ini adalah pompa ini mengisap oli dari tangki, kemudian diteruskan ke atas. Pompa ini berputar karena diputar oleh motor atau mesin, dan putarannya ke kanan. Ya, ini tanda putaran ke kanan. Dan pompa, simbol pompa yang ada di sini itu biasa disimbolkan dalam bentuk fix. Boleh piston pump dan bisa diartikan juga sebagai gear pump. Itu nanti bisa dilihat di spesifikasinya. Kemudian yang kedua di sini tipe hydraulic pump itu ada tanda panahnya. Artinya pompa ini adalah tipenya variabel. Dia bisa ditentukan flow-nya, sudutnya minimum atau maksimum. Hubungannya nanti dengan flow. Bisa flow-nya lebih banyak, bahkan bisa dirubah menjadi flow-nya lebih sedikit. Dan ini kebanyakan
menggunakan piston pump, karena piston pump yang selalu dirubah sudutnya baik itu minimum ataupun maksimum. Selanjutnya ada pompa bentuknya seperti ini. Jadi ada dua segitiga yang saling berhadapan, artinya pompa itu dia bisa menghasilkan flow baik itu putaran kiri maupun putaran kanan. Dia bisa bidireksional, saling bergantian. Contoh seperti emergency steering, khususnya untuk di wheel loader. Apabila dia maju, maka pompa itu dia mensuplai oli. Ketika dia mundur, dia juga bisa mensuplaikan oli. Jadi sering bergantian. Tetapi bentuknya fix, tidak bisa dirubah flow-nya, apakah itu dia minimum atau maksimum. Nah, selanjutnya hydraulic pump dalam bentuk bidireksional, tetapi itu berupa variable displacement, artinya dia bisa diatur sudut pompanya. Nah, 4 jenis ini paling umum kita jumpai di sirkuit alat berat. Kemudian kita beralih ke kontrol palep. Kontrol palep di sini ada beberapa macam, ya. Ada istilah kontrol palep, spool kontrol palep 2/2, 3/2, atau 4/2, bahkan 5/2 sampai 6/2 dan seterusnya. Apa sih arti daripada itu? Kalau melihat dari gambar yang pertama ini adalah tipe kontrol palep 2/2. Duanya adalah dalam satu kotak ini ada 2 titik pertemuan 1, 2. Ya. Kemudian perduanya karena dia mempunyai 2 kamar, kamar pertama dan kamar kedua, atau kolom pertama dan kolom kedua. Ya. Jadi contoh, seumpama ada oli hidrolik yang masuk ke sini, ketika kamar ini yang dipertemukan, maka oli akan bisa diteruskan ke atas, terhubung dia. Tetapi apabila kamar yang sebelah kanan ini pindah ke sebelah kiri karena ada tekanan dari kanan, maka oli yang tadinya terhubung itu langsung diputus. Ya, sehingga jalur ke sistem itu tidak bertemu. Nah, ingat bahwa istilah 2/2 itu, angka 2 awal itu menandakan bahwa jumlah pertemuan ada 2, 1, 2, ini juga 1 dan 2, kemudian kamarnya atau kolomnya terdiri dari 2, dan itu biasa disebut sebagai per-2-nya. Oke, selanjutnya kita lihat yang selanjutnya di sini adalah kontrol palep jenis 3/2. Kenapa 3? Karena di sini mempunyai 3 titik, 1, 2, dan 3. Ini juga 1, 2, dan 3, dan dia mempunyai 2 kolom atau 2 kamar. Maka disebut kontrol palep 3/2. Selanjutnya yaitu kontrol palep 4/2. 4/2 di sini 4 titik sama, ini 4 titik pertemuan dalam 2 kamar atau kolom. Kemudian selanjutnya pun juga sama, yaitu kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam satu kolom ada 5 titik pertemuan. Ya, kita lihat hitung yang ini sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/3 karena dia mempunyai 3 kolom atau kamar. Kemudian untuk bagian aktuator itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah silinder yang menggerakkan attachment, kemudian terdiri dari motor. Ini adalah simbol dari motor. Hampir sama dengan yang sebelah kiri sini, pompa. Kalau pompa, motor dihubungkan dengan motor atau mesin. Motor ini ketika dihubungkan dengan mesin, maka dia bisa mensuplaikan oli hidrolik. Tetapi ketika dia tidak dihubungkan dengan
pemutar atau mesin atau motor, maka dia sebagai aktuator. Nah, artinya dia bisa berputar kedua arah, ke kanan atau ke kiri. Ketika saya kasih suplai ke atas, maka dia berputar ke kanan, itu contohnya. Ketika saya kasih suplai dari bawah, maka dia berputar ke kiri. Dan komponen ini itu biasanya disimbolkan sebagai, kalau di alat berat seperti travel motor, swing motor, pen motor. Nah, sesuatu yang berputar maka selalu disimbolkan seperti yang ini. Nah, untuk cooler, ya, untuk cooler itu biasanya ada simbol seperti ini ya. Jadi ini adalah coolernya, jadi dia tanda panah 2. Dan biasanya cooler ini kita sering jumpai di sirkuit setelah aktuator yang mau masuk ke dalam tangki kembali, itu biasanya oli didinginkan dan kita jumpai diagram seperti ini. Nah, kemudian selain daripada komponen utama tadi di atas atau sebelumnya, saya akan menjelaskan di sini bahwa terdapat simbol di saluran hidroliknya atau di pertengahan komponen, pertengahan di setiap komponen yang sering kita jumpai antara tangki dengan hidrolik pump, sering kita jumpai simbol ini. Maka itu biasa disebut sebagai strainer. Ya, strainer. Dan biasanya strainer ini terpasang bisa di dalam tangkinya sendiri ataupun di dalam hose atau jalurnya. Yang kedua yang sering kita jumpai antara pompa dengan kontrol valve, yang pertama ada filter. Ini hampir sama simbolnya dengan filter, cuma kalau filter di sini itu biasanya dilengkapi dengan relief. Nah, itu biasanya dijumpai dengan relief. Maaf, ya. Kemudian selain daripada filter atau filter ya, juga biasanya dijumpai akumulator. Dan kalau di hidrolik sih biasanya jarang. Akumulator ini biasanya terpasang di pilotnya. Yang sering terdapat akumulator di main sistemnya yaitu biasanya di brake system. Biasanya kalau dari pompa brake dia akan melewati cas palep, kemudian masuk ke akumulator, kemudian masuk ke brake palepnya. Nah, tetapi kalau di hidrolik system ini jarang kita jumpai, kecuali di pilot sistemnya. Kemudian antara pompa sama kontrol valve ada salah satu komponen yang terpasang di kontrol valve, biasa disebut sebagai main relief valve. Main relief valve ini simbolnya seperti ini. Jadi suplai dari pompa di sini yang sebelum masuk ke kontrol valve itu dihubungkan dengan titik ini. Nah, sensingannya dia dihubungkan dengan pompa. Nah, ini sensingannya yang titik-titik ini dihubungkan dengan pompa. Artinya adalah ketika tekanan yang ada di jalur atas ini sebelum masuk ke aktuator melebihi settingan springnya, maka sensingan tadi akan masuk ke bagian atas sini, menekan palep yang tanda panah ini, yang tadinya dia tidak lurus dengan drain ke tangki. Karena dia mampu melawan kekuatan spring, maka ini nanti berubah menjadi lurus, sehingga kelebihan tekanan yang terjadi di main system pressernya itu dibuang ke tangki, sehingga selalu terjaga di suplai utamanya sesuai dengan tekanan yang ditentukan. Kemudian ada salah satu valve yang terdapat setelah kontrol valve, yaitu tepatnya antara kontrol valve dengan silinder atau aktuator, dan mirip kerjanya dengan main relief, yaitu safety valve. Nah, sebenarnya dua valve ini berfungsi bersama-sama untuk menjaga tekanan di dalam sistem hidrolik agar selalu stabil, tidak lebih dan tidak kurang.
Ketika dia lebih, maka dia akan dibuang ke tangki. Ketika dia kurang, maka dia mengambil oli dari tangki dalam bentuk kevakuman untuk mengisi kekosongannya. Nah, bedanya kalau dia menggunakan safety, dia dilengkapi dengan check valve. Artinya adalah ketika tekanan di kontrol valve dengan aktuator lebih tinggi daripada tekanan di sistem dalam kontrol valve kondisi netral, maka safety valve ini yang bekerja, membuka jalur yang ke tangki. Tapi apabila dia mengalami kekurangan, maka dia menyedot oli dari tangki melewati check valve ini masuk mengisi ke aktuator. Kemudian di jalur hose atau jalur piping antara kontrol valve dengan aktuator biasa kita jumpai juga check valve. Ini adalah check valve, artinya dia searah. Oli hanya bisa ke kanan tetapi dia tidak bisa kebalik lagi. Atau yang kedua di sini ada throttle valve, artinya throttle valve ini suplainya ke aktuator itu lebih cepat karena oli dia bisa lewat di bawah walaupun dia melewati orifice, tetapi juga bisa lewat di bagian atas sehingga suplainya lebih cepat. Tetapi ketika dia berbalik arah, suplainya diperlambat karena ketika dia lewat di atas itu tertutup, hanya bisa dia lewat di bawah dengan melewati penyempitan ini. Ini namanya orifice atau penyempitan. Sehingga biasanya kita biasa jumpai diagram seperti ini ketika di forklift. Artinya rata-rata operator menginginkan ketika mengangkat forklift dia pengennya lebih cepat dan kuat, tetapi turunnya dia tidak boleh ngejut atau tersentak. Biasanya dia menggunakan skematik seperti ini. Nah, kemudian di dalam kontrol valve itu juga nanti akan kita sering jumpai gini ya. Artinya ini adalah tanda alirannya, di alirannya ke kanan, tinggal diikuti aja. Kemudian ini namanya penyempitan atau orifice. Nah, sekian untuk penjelasan basic diagram untuk part 1 untuk hydraulic system. Dan nantikan video saya untuk part 2 berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.